Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda daripada tahun sebelumnya, di mana Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Ekonomi, sosial, dan juga pendidikan merupakan beberapa contoh dampak dari keberadaan COVID-19 ini. Pemerintah sudah menghimbau untuk menerapkan 5M. 5M yang berisi mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima adalah membatasi mobilitas. Pemerintah juga sudah mengadakan PPKM yang mengharuskan kita untuk di rumah aja. Bukan hanya itu, pemerintah juga melakukan vaksinasi dan masih banyak yang lainnya upaya pemerintah dalam pemutusan rantai COVID-19. Hingga saat ini sudah terhitung 1 tahun 6 bulan keberadaan COVID-19 di Indonesia. Dan saat ini masyarakat harus bisa membiasakan hidup di era new normal, yakni berdampingan dengan COVID-19. Pada masa ini, masyarakat harus mempersiapkan beberapa upaya kehidupan di masa pasca pandemi. Salah satunya adalah kesiapan dalam pembagian peran pada sebuah keluarga. Pembagian peran dalam keluarga sangatlah penting dilakukan, karena sebagai bentuk upaya dalam menjalin kehidupan berkeluarga yang harmonis dan terencana. Hal yang pertama dilakukan dalam sebuah keluarga adalah pembagian peran dalam perilaku hidup bersih dan sehat, atau biasa dikenal dengan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga adalah salah satu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS untuk memelihara dan menjaga kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan dalam gerakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga dapat diwujudkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat dalam sebuah keluarga meliputi penggunaan air bersih, kemudian menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya. Sasaran PHBS di dalam keluarga yakni seluruh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan seluruh anggota keluarga. Selain itu, peran keluarga di masa pandemi juga tidak terlepas dari 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi agama. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Yang keenam adalah fungsi pendidikan.
Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu fungsi lingkungan. Sebagai contoh penerapan 8 fungsi keluarga, mari kita simak ilustrasi permasalahan berikut. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta seorang anak yang bernama Ana. Karena adanya pandemi seperti zaman sekarang ini, sekolah pun pasti diadakan secara online. Dari kegiatan sekolah online, pasti banyak sekali tantangan yang mesti kita hadapi, seperti kesulitan memahami materi, kuota yang terbatas, serta kurangnya mencangkup pertemanan, atau kurangnya sosialisasi terhadap teman-teman sekitar atau lingkungan sekitar. Karena kekurangan teman, akhirnya Ana ini menghibur dirinya dengan cara bermain sosial media. Tapi nyatanya, dengan dia bermain sosial media, dia mendapatkan komentar yang negatif. Setelah itu, sehingga dia mengalami cyberbullying yang di samping segala permasalahan yang sedang dihadapi. Kedua orang tuanya pun mengalami permasalahan, dimulai dari ekonomi, pekerjaan, yang mengakibatkan kedua orang tuanya tersebut harus terus bekerja keras untuk mencakupi kebutuhan. Sehingga mengakibatkan anak kekurangan kasih sayang yang sangat cukup. Dari permasalahan keluarga di atas, bisa dikatakan memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama adalah kasih sayang. Fungsi cinta kasih sesama keluarga antara ayah, ibu, serta anak sebagai wadah bersenai cinta kasih dalam, maka keluarga harus punya rasa empati, perhatian, serta tanggung jawab, dan cepat tanggap jika anggota keluarga mempunyai permasalahan dan apabila terdampak COVID-19. Kasih sayang di antara anggota keluarga sangatlah diperlukan dalam rangka untuk mempererat ikatan di antara anggota keluarga. Rasa kasih sayang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang dapat menghargai serta menghormati orang lain dan makhluk hidup lainnya. Sebab ini akan membuat seorang tidak akan berlaku untuk seorang. Untuk menjalankan fungsi kasih sayang, maka keluarga berperan sebagai tempat berlindung melalui saling mengerti, memahami serta peka terhadap anggota keluarga dan harus punya rasa empati. Yang kedua adalah perlindungan. Di era globalisasi seperti sekarang, ancaman terhadap tumbuh kembang anak di dunia nyata di depan mata. Berbagai kasus yang timbul seperti kekerasan pada anak, peredaran narkoba yang begitu pesat, pornografi, LGBT, serta radikalisme merupakan 5 masalah besar yang dihadapi untuk saat ini. Untuk mencegahnya, maka diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terutama keluarga guna melindungi anak dari ancaman-ancaman yang ada. Keluarga sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman untuk anggotanya dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjalankan fungsi perlindungan, maka keluarga berperan sebagai tempat berlindung dengan melalui diciptakannya rasa aman dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, keteladanan untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa beban dan berani mengakui kesalahan sendiri serta untuk memperbaikinya. Yang ketiga, tanggap terhadap perasaan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga adalah pendidikan. Orang tua agar bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk anggota keluarga dan untuk anak-anak. Dalam berbagai permasalahan, keluarga berperan dalam memberikan pengenalan atau memberikan pendidikan mengenai hubungan seorang anak dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagai bekal untuk masuk ke lingkungan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial setelah keluarga yang dimasuki seorang anak adalah sekolah dan masyarakat. Maka itu, peran keluarga sebagai agen sosialisasi pendidikan itu sangatlah penting dan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, keteladanan dan pelatihan sikap percaya diri. Kedua, pelibatan anak dalam komunikasi keluarga. Ketiga, pelatihan untuk selalu bersyukur dan untuk selalu menghargai diri sendiri. Yang keempat adalah
ekonomi. Dalam situasi yang masih seperti ini, keluarga harus bisa hidup hemat. Jika bekerja pun harus ingat keluarga merupakan tempat pembinaan dan pengelolaan nilai-nilai dan perencanaan keuangan keluarga agar terwujud keluarga yang sejahtera. Menjalankan fungsi ekonomi, di sini keluarga berperan dalam keteladanan dan bimbingan agar cermat dan hati-hati dalam membelanjakan uang. Terus, keteladanan dan bimbingan untuk membantu orang yang membutuhkan, serta keteladanan untuk terus berusaha tanpa putus asa. Yang terakhir adalah agama. Kita semua sebagai makhluk yang beriman dalam menghadapi wabah COVID-19 haruslah tenang dan damai. Keluarga merupakan fondasi yang sangat kuat untuk pendidikan agama kepada seorang anak. Penerapan nilai-nilai agama dapat menghindarkan seorang anak dari hal-hal yang melanggar hukum seperti korupsi. Untuk menjalankan fungsi agama, di sini keluarga berperan penting dalam menciptakan fondasi pendidikan agama yang kuat pada anak berdasarkan agama yang benar. Yang pertama, penanaman nilai-nilai agama. Kedua, keteladanan bersikap wujud baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, penerapan nilai moral dan sikap toleransi. Pembagian peran dalam keluarga sangatlah penting yang harus dilakukan terutama di masa pasca pandemi ini. Keluarga juga merupakan tempat sebagai tumbuh kembang anak untuk mencari jati diri. Pembagian peran harus dibekali sejak dini karena keluarga merupakan tempat di mana anak mendapatkan perlindungan serta kasih sayang. Keluarga juga merupakan tempat yang pertama menerima anak lahir ke dunia. Keluarga pun yang bertanggung jawab akan kehidupan anak. Serta keluarga pun yang mengajarkan anak berbagai macam pendidikan yang menjadikan anak dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Sosialisasi dalam keluarga sangatlah dibutuhkan serta sangatlah penting dalam rangka memenuhi fungsi keluarga yang sekarang ini semakin berkurang. Kurangnya fungsi sosialisasi terjadi dikarenakan orang tua sudah tidak mampu lagi memenuhi peran dan fungsi dalam